Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sampai jumpa kembali di pelajaran matematika di pertemuan kedua untuk bahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Di mana kemarin kita di pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian dari persamaan kuadrat dan cara penyelesaiannya baru satu cara ya. Nah sekarang kemarin cara yang pertama itu untuk penyelesaian persamaan kuadrat adalah dengan cara memfaktorkan ya, memfaktorkan. Nah sekarang di pertemuan yang kedua ini eh, kita lanjut cara penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu yang kedua itu kemarin itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan bentuk akar. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, kita sekarang langsung ke materi aja. Kita lanjut ini cara penyelesaian yang kedua itu yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kita perhatikan dulu, kita amati dulu. Di sini ada persamaan kuadrat, di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4. Nah, x kuadrat sama 4, ini persamaan kuadrat. Kalau di jenis-jenis itu kita sudah mengenal ada persamaan kuadrat murni ya. Ini disebutnya persamaan kuadrat murni. Nah, persamaan kuadrat murni ini bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, caranya adalah karakter persamaan kuadratnya adalah x kuadrat sama 4. Maka ketika x kuadrat di sini ada x kuadrat, yang kita cari adalah kan nilai x ya. Yang kita cari nilai x, maka x kuadrat ketika ingin jadi x, dia harus jadi x, maka dia x kuadrat itu kita, karena dia x kuadrat, maka dia harus kita ini ya, harus kita ini x kuadrat ini kita harus akar kuadratkan. Nah, x kuadrat ini kita harus akar kuadratkan. Kenapa? Karena supaya jadi x. Nanti ketemulah nilai x. Nah, berarti di akar kuadratkan ya. Nanti kuadratnya hilang, tinggal x-nya. Berarti kalau yang x kuadrat dikuadratkan, maka yang 4 juga mesti dikuadratkan. Nah, ya. Jadi hasilnya x kuadrat itu, jadi ini langkah ini adalah kedua ruas di akar kuadratkan sini ya. Nah, berarti jadi hasilnya adalah x kuadrat jadi x, maka akar 4-nya itu adalah berapa akar 4? Ya, dalam penyelesaian itu harus positif negatif, plus minus 2. Kenapa harus plus minus 2? Karena positif 2 dikuadratkan hasilnya 2 juga. Maaf, positif 2 dikuadratkan hasilnya ini 4 juga. Terus kalau negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4 juga. Jadi ada dua penyelesaian untuk 4, bisa positif 2 dan bisa negatif 2. Sehingga di sini x1-nya adalah positif 2 dan x atau x2-nya adalah negatif 2. Nah, ini kita lanjut yang kedua, ada akar persamaan x tambah 5 kuadrat sama dengan 16. Maka dia akar-akarnya adalah ini, supaya kuadrat ini, supaya x plus 5 kuadratnya hilang, kita akarkan juga. Jadi kedua ruasnya kita akarkan. Terus kita akarkan, berarti jadi x tambah 5 kuadrat akar pangkat 2. Kalau yang kiri dikuadratkan, maka yang kanan juga mesti dikuadratkan ya. Mesti dikuadratkan sehingga dia jadinya hilang akarnya, berarti jadi x tambah 5. Berarti yang akar 16 plus minus 4. Nah, ya, plus minus 4. Setelah itu kita dapati x1-nya adalah kita yang ini ruas angka 5 ini dari sebelah kiri sama dengan kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi dari tambah jadi kurang, berarti kita tulis dulu yang ini 4, yang atas dulu yang positifnya 4. Nah, jadi kurangi 5 karena ini tambah, dari kiri pindah ke kanan, jadi kiri dari kanan pindah jadi 5. Nah, tahu x2-nya kita dapat di sini tetap. Nah, tadi yang positif, sekarang yang negatifnya, berarti negatif 4 dikurangi 5, ininya tetap kurangi karena dari kiri pindah ke kanan. Nah, didapat x1-nya adalah 4 kurangi 5 itu berapa? Ya, kita punya 4 dikurangi 5, berarti kita punya negatif 1. Yang ini negatif 9 dikurangi 5, berarti jadi negatif 9. Negatif 4 kurangi 5, negatif 9. Nah, cara yang seperti ini itu disebutnya bentuk kuadrat sempurna. Jadi karena ini sudah bentuk persamaan kuadrat murni, yang ini juga
maka ini bisa langsung dikerjakan dengan cara bentuk kuadrat sempurna. Jadi bisa dikerjakan secara langsung, didapat sebenarnya. Nah, tujuan kita di cara ini adalah membuat persamaan kuadrat nanti di soal itu membuat menjadi seperti yang ini, ya, menjadi seperti yang persamaan kuadrat, ya, menjadi seperti persamaan kuadrat, maaf, menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini kita buat seperti ini, kita lihat. Sekarang lanjut nih, kita perhatikan persamaan kuadrat berikut. Kita punya, nah ini bentuk kuadrat sempurna. X tambah 3 kuadrat itu adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna. Kita di sini punya X tambah 3 kuadrat. Kita operasikan nih. Ya, kita operasikan. Berarti X tambah 3 dalam kurung kuadrat itu artinya adalah X tambah 3 kali X tambah 3 karena pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu perkalian bilangan yang sama dengan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Maka dia X tambah 3 kuadrat itu berarti X tambah 3 kali X tambah 3. Nah, kita operasikan kalau ada seperti ini kan kemarin itu ada 4 kali langkah pengalian. Yang pertama adalah X kali X berarti X kuadrat. Yang kedua adalah X kali 3 berarti 3X. Yang ketiga adalah 3 kali X berarti 3X, yang terakhir adalah 3 kali 3 berarti 9. Nah, yang ini sejenis kita tambahkan, berarti jadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Berarti kita dapati X tambah 3 kuadrat itu adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, bentuk yang ini disebutnya adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, berarti hasil operasinya yang ini. Berarti ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi persamaan kuadrat yang ini, X kuadrat tambah 6 tambah 9 itu bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, di langkah ini kita harus membuat persamaan kuadrat itu menjadi bentuk seperti ini. Menjadi bentuk yang dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita lanjut ya sekarang. Contohnya di sini kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita punya X kuadrat tambah 6X tambah 5 0. Langkahnya adalah penyelesaiannya itu yang pertama itu adalah kita tentukan di sini kita pindahkan angka 5 ke ruas kanan. Jadi tujuan kita adalah membuat persamaan kuadrat ini X kuadrat tambah persamaan kuadrat ini X kuadrat tambah 5 tambah 6X tambah 5 itu menjadi di sana menjadi harus persamaan kuadrat yang bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti yang tadi X kuadrat tambah 6X tambah 3 atau X kuadrat tambah 4X tambah 4 bisa jadi kuadrat sempurna ya. Nah, pindahkan angka 5 ke ruas kanan berarti dia dari positif dari tambah berarti jadi negatif ya. Berarti X kuadrat tambah 6X sama dengan negatif 5. Nah, setelah itu setelah dipindahkan ke kanan maka kita akan tambahkan kedua ruas ini yang kiri dan yang kanan ini dengan B kurangi 2 kuadrat. Berarti kita tentukan dulu nilai A-nya di sini. A-nya berarti dia adalah 6 di sini ya. Tadi lupa harusnya A-nya A, B, C-nya ditentukan dulu. Berarti A-nya B-nya 6 berarti dia masukkan B-nya 6 per 2 kali A, 2 kali 1 berarti kuadrat. Berarti dia 6 dibagi 2 kali 1 berarti 2 kali 1 itu 2 berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi 3 kuadrat maka dia 9. Maka kedua ruas kita tambahkan 9. Berarti yang kiri itu X kuadrat tambah 6X. Jadi tambah 9, yang kanan negatif 5 tambah 9. Kita operasikan yang kanan, berarti X kuadrat tambah X tambah 9, berarti sama dengan 5 tambah 9 itu adalah 4. Nah, yang sebelah kiri ini bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Berarti jadi X tambah menjadi bentuk kuadrat sempurna, berarti jadi X tambah 3 kuadrat. Nah, kalau ini bentuk kuadrat sempurna ini ingin tahu betul atau salahnya, bentuk kuadrat sempurna ini adalah bentuk kuadrat dari sempurna yang X kuadrat tambah 6X tambah 9. Kita kalikan saja ini, kuadratkan. Berarti X tambah 3 kali X tambah 3.
Kalau hasilnya yang ini, yang 6x tambah 9 berarti dia uh, mengubah bentuk kuadrat sempurnanya adalah benar. Nah, yang kanan berarti jadi 4. Sekarang kita akarkan kedua-duanya. Kita akar kuadratkan supaya kuadratnya ini hilang. Jadi x tambah 3 kuadrat akar kuadrat, x tambah 3 kuadrat. Ini yang 4 juga diakarkan, maka ini hilang. Muncullah hasil dari akar 4 adalah positif negatif 2. Nah, sekarang x1-nya, maaf, x plus 3-nya adalah yang pertama 2, atau x plus 3 sama dengan 2, atau x plus 3 sama dengan negatif 2. Karena yang bawah negatif. Maka didapat x1, nah 2, positif 3 pindah ke kanan jadi negatif, atau ini pindah juga ke kanan jadi negatif. Nah, berarti 2 dikurangi 3 min 1, dan min 2 dikurangi min 3 adalah min 5. Nah, itu hasilnya. Ya. Nah, sekarang cara yang ketiga ya, terakhir adalah dengan rumus kuadratrik atau rumus kuadrat. Nah, di sini, dimana di sini ada terdapat rumus ABC atau rumus kuadratrik, di sana adalah untuk menentukan x1 x2-nya adalah dengan cara min b tambah kurang atau plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Atau karena yang dalam akar ini adalah diskriminan, maka boleh juga kita tulis rumusnya adalah x1 atau x2 sama dengan min b tambah kurang atau plus minus akar diskriminan per 2a. Nah, di mana dalam akar itu tadi sudah dibahas adalah diskriminan, mana dilambangkan dengan B kapital. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4ac. Ya, contohnya di sini. Kita lihat contohnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 4x kurangi 12 mana 0 dengan cara rumus kuadratik. Nah, penyelesaiannya di sini kita tentukan dulu nilai a-nya di sini x kuadrat, berarti nilai a-nya adalah 1 ya. Tambah 4x berarti nilai b-nya 4 kurangi 12 berarti nilai c-nya negatif 12. Nah, setelah ditentukan nilai b-nya kita tentukan dulu yang pertama adalah diskriminannya. Tadi dari itu adalah b kuadrat dikurangi 4ac, berarti b-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali a kali c itu kali min 12. Maka didapat min 4 kuadrat 16 dikurangi ini 4 kali 1 4, terus 4 kali negatif 12 negatif 48. Jadi didapat 16 dikurangi negatif 48. Kalau dikurangi dengan negatif berarti kita tambahkan, karena ini kurangi negatif berarti ini jadi tambah ya, kurangi negatif jadi tambah. Nah, hasilnya adalah 64. Nah, setelah itu kita masukkan nih x1 2-nya adalah min b tambah kurang akar diskriminan per 2. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan rumus yang pertama tadi yang b min b plus minus b kuadrat akar b kuadrat min 4c, berarti kalian tidak usah tentukan dulu diskriminannya. Tapi kalau ingin menggunakan yang kedua, kalian harus tentukan dulu diskriminannya. Ya. Nah, diskriminannya itu tadi sudah didapat 64. Maka min b-nya adalah min 4. Ya, min 4. Terus akar diskriminan plus minus akar 64 per 2 kali 1 a-nya 1 berarti 2a 2 kali 1. Maka didapat min 4 plus minus akar dari 64 itu adalah 8. Ini 2 kali 1 2. Maka didapat x1-nya adalah yang pertama min 4 tambah 8. Kenapa tambah? Yang atas dulu positif dibagi 2 berarti min 4 tambah 8 sama dengan min 4 tambah 8 4 per 2 berarti adalah 2 x1-nya, atau kita dapati sekarang yang kurangnya berarti min 4 x2-nya min 4 kurangi 8 per 2 berarti min 12 per 2 adalah min 6. Maka didapatlah akar-akarnya x1 sama 2 dan x2 sama dengan negatif. Nah, itu cara-cara penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan apa? Yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nanti ada dua soal silahkan kerjakan sesuai perintah dengan cara melengkapkan kuadrat dan dengan cara rumus kuadratik atau ABC. Nah, untuk nanti kalau misalkan mengerjakan soal
UN, UAS, atau eh, PAS, eh, kalian boleh pilih caranya, silahkan. Yang penting nanti mendapatkan hasil yang benar. Dia boleh memilih cara yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Biasanya situasional sesuai soal. Apakah soal ini gampang dengan memfaktorkan, apakah lebih gampang dengan rumus. Biasanya kalau lebih gampang dengan memfaktorkan, difaktorkan dulu. Tapi kalau misalkan sudah susah difaktorkan, biasanya kita menggunakan rumus, ya. Yang ketiga. Nah, sekian untuk pertemuan kedua ini. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.